Kesendirian Prabowo dan Mayor Teddy. Pekan ke-7 Prabowo Subianto menduduki kursi Presiden ke-8 Republik Indonesia telah membawa cerita tersendiri. Seolah Istana Merdeka berbisik tentang kebiasaan baru sang pemimpin. Tanpa ajudan resmi yang biasanya setia mengiringi, langkah Prabowo seperti menari bebas di lorong-lorong kekuasaan. Keprotokoleran negara yang selama ini menjadi bingkai aturan, kini seakan menundukkan kepala, membiarkan Prabowo menggurat jalan berbeda dengan tinta keberaniannya. 4 ajudan resmi, layaknya prajurit setia yang siap melangkah, kini seperti patung yang diam menanti perintah. Kolonel Wahyu Yuniartoto, Letkol Laut Romi HB Putra, Kolonel PNB Anton, Sios, Palaguna, dan Kombes Ahri Sontana Sution, mereka bagai daun gugur yang terombang-ambing angin, tanpa akar yang menahan mereka di istana. Nama mereka sudah melambung, bahkan foto seragam lengkap mereka sempat bersuara keras di media, tetapi langkah kaki mereka belum pernah menginjak karpet merah istana. Di sisi lain, Istana Merdeka seperti rumah yang telah lama mengenal penghuni setianya. Anak-anak muda yang mengiringi Prabowo sejak hari-hari panjangnya di Kementerian Pertahanan kembali hadir, menjadi bayangan yang selalu setia di belakangnya. Sespri dan Aspri, yang telah teruji dalam panas dinginnya Medan Hambalang, kini menjadi pengawal setiap informasi yang tak ingin bocor keluar dinding istana. Mereka tak hanya manusia, tetapi juga perisai tak kasat mata, menjaga kepercayaan Prabowo dari segala badai. Sementara itu, Mayor Teddy Indrawijaya, sang sekretaris kabinet, menjadi seperti jarum jam yang bergerak tepat dan tenang, memastikan roda pemerintahan terus berputar. Bersama Rizky Irmansyah dan Prasetyo Hadi, mereka adalah denyut nadi istana, bekerja tanpa jeda, memastikan visi Prabowo mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Di tengah perubahan ini, Istana Merdeka tetap berdiri kokoh, menyaksikan sejarah ditulis ulang dengan cara yang belum pernah ada. Istana Merdeka seperti menyambut hembusan angin baru, saat Prabowo Subianto menggulirkan langkah-langkah strategis dalam membangun lingkaran kepercayaannya. Sosok-sosok seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berdiri kokoh, seakan benteng setia yang siap menopang visi besar Prabowo. Mereka, anak-anak didikan Taruna Nusantara, menjadi bukti bahwa sekolah di Magelang itu bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ladang yang menumbuhkan benih-benih loyalitas dan dedikasi. Di sisi lain, istana mulai terasa seperti rumah yang mengenal penghuni barunya. Orang-orang kepercayaan Prabowo dari Kementerian Pertahanan kini menyapa dinding-dindingnya. Maijen Aryo Windutomo, dengan pengalamannya mengatur parade dan gala dinner megah, kini menjadi penjaga administrasi kepresidenan sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Jabatan itu, yang selama ini dipegang oleh HSN Karir, kini terasa seperti mengenakan mantel baru, memberikan napas segar di bawah kepemimpinan seorang perwira tinggi TNI. Aryo, seperti matahari pagi, menyinari jalur birokrasi dengan kepercayaannya kepada Prabowo. Maijen Kosasi, yang sebelumnya berdinas di Kementerian Pertahanan, kini mengisi ruang kosong sebagai Sekretaris Militer Presiden. Dia seperti aliran sungai yang mengalir dari Medan Merdeka Barat ke utara, membawa pengalaman dan keyakinan yang kokoh untuk menopang tugas besar Presiden. Namun, meski beberapa posisi kunci telah terisi, istana masih mendesak, menanti penuh harap kehadiran seorang pemimpin di kursi dan Pas Pampres dan Komandan Grup A Pas Pampres. Maijen Achirudin dan Kolonel Wimoko, yang seharusnya sudah melangkah ke tugas baru, kini seperti bintang yang terhenti di tengah orbit, menunggu arahan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mabes TNI, sebagai jam tua yang berdetak pelan, masih menunggu instruksi dari Prabowo untuk menentukan pengganti mereka. Dalam keheningan itu, Kapten Infantri Dali Darul Kutni muncul, menjadi bayangan yang selalu melekat di sisi Prabowo, menjaga setiap langkah sang presiden dengan ketenangan yang menenangkan. Ketika Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, rombongannya tampak lebih kecil, seolah ia memilih membawa hanya apa yang benar-benar dibutuhkan. Istana, yang biasanya gemerlap dengan derap langkah Pas Pampres, kini tampak lebih sunyi, seakan ikut merenung bersama Prabowo yang masih mencari sosok pengawal yang benar-benar memahami visinya.
nggak gampang. Semua ini menunjukkan bahwa Prabowo belum sepenuhnya menemukan kepingan terakhir dari teka-teki pengawalannya. Bapak bagi Istana Merdeka dengan sabar terus memanggil nama-nama baru, berharap hadirnya orang-orang yang mampu melengkapi harmoni kepemimpinan sang presiden. Banyak, Mas, sementara itu, langkah Prabowo tetap teguh, seperti angin yang terus berhembus, membentuk jalannya sendiri menuju masa depan yang ia rancang. Teddy Indrawijaya, seorang mayor dengan langkah tegap dan pandangan penuh keyakinan, kini menjadi jangkar yang menahan kapal besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tetap stabil di tengah gelombang deras politik nasional dan internasional. Jabatan sebagai Sekretaris Kabinet, Seskap, bagai tombak yang dipegang erat oleh Teddy, menjadi alat untuk membuka jalan bagi komunikasi Prabowo, baik di dalam maupun luar negeri. Posisi Seskap di era pemerintahan Prabowo kini menjelma sebagai poros yang berputar lebih cepat, memikul beban lebih berat dibanding masa presiden-presiden sebelumnya. Teddy, seperti jembatan yang kokoh, menghubungkan Istana Merdeka dengan para menteri, pemimpin negara, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Setiap pesan, baik berupa instruksi maupun undangan, seolah melewati denyut komunikasi yang dipegang erat oleh Teddy. Para calon menteri dan wakil menteri yang datang ke Kertanegara, seperti daun yang terbang menuju satu pohon besar, mengaku angin yang mengarahkan mereka adalah suara Mayor Teddy. Bahkan, ketika Prabowo berbicara dengan Presiden terpilih AS, Donald Trump, pesan itu mengalir melalui ponsel Ranger milik Teddy, benda kecil yang tampak menjadi saksi bisu percakapan penting dua pemimpin besar dunia. Namun, beban sebagai penghubung utama Presiden ibarat gunung yang harus terus didaki oleh Teddy. Tugas yang sebelumnya sudah akrab baginya saat mendampingi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kini meluas dengan kompleksitas yang lebih besar. Prabowo, dengan kepercayaan penuh, menyerahkan banyak urusan ke pundak Teddy. Namun, seperti roda yang kadang tersendat di jalanan berlumpur, koordinasi yang kurang lancar kadang menghadirkan hambatan. Insiden batalnya pertemuan Prabowo dengan Donald Trump di Amerika Serikat menjadi salah satu noda kecil di kanvas besar tugas Teddy. Jadwal yang bergeser, koordinasi yang tidak sempurna, seperti angin yang meniup arah kapal jauh dari pelabuhan yang dituju. Bahkan di KTT G20 Rio de Janeiro, komunikasi diplomatik yang tak sirama sempat membuat agenda Prabowo terhenti, layaknya jam yang kehilangan detaknya sejenak. Ketidakhadiran Prabowo pada sesi foto bersama pemimpin dunia di G20 menjadi tanda tanya, tetapi tak terlalu mencolok, seperti bintang kecil yang tenggelam di antara langit yang dipenuhi cahaya terang lainnya. Untungnya, absennya Presiden AS Joe Biden, PM Kanada Justin Trudeau, dan PM Italia Giorgia Meloni turut menyamarkan bayang-bayang kekosongan Prabowo di momen tersebut. Teddy, sang jangkar pemerintahan, terus berjuang menyesuaikan diri dengan badai tugas yang menerpa. Setiap langkahnya kini menjadi gema, setiap keputusan menjadi aliran air yang membentuk sungai besar kepemimpinan Prabowo. Meski beban yang ia pikul kian berat, Teddy terus berdiri tegap, menjadi penopang utama Prabowo di jalur yang ia pilih untuk memimpin bangsa ini. Pada hari kedua Prabowo bertugas di istana, bayang-bayang masalah administrasi sudah mulai mengetuk pintu istana. Tanggal 21 Oktober 2024 menjadi saksi bisu ketika Prabowo, setelah melantik 55 wakil menteri, memilih tetap berada di dalam istana tanpa keluar untuk sesi foto bersama. Seolah istana menyimpan pertanyaan dalam keheningannya, mengapa sang presiden, yang pagi harinya berdiri gegap bersama para menteri, tak lagi menampakkan dirinya untuk berfoto dengan para wamen? Langit di atas istana tampak diam, seakan ikut menyembunyikan rahasia di balik absennya Prabowo. Adakah roda administrasi yang belum lagi dengan mulus? Ataukah ada angin birokrasi yang berhembus tak seirama dengan langkah sang presiden? Kejanggalan ini, seperti catatan kecil yang menggores permukaan hari-hari awal kepemimpinan Prabowo, menandakan adanya beban yang belum terurai di lingkaran istana. Sejatinya, Prabowo bisa saja membagi beban tugasnya kepada pegawai-pegawai yang telah lama menjaga ritme kerja istana. Namun,
Prabowo, seperti seorang pelukis yang hanya percaya pada kuas dan kanvas pilihannya sendiri, tampak enggan menyerahkan tugas kepada tangan-tangan ASN yang telah lama berada di sana. Keyakinannya pada lingkaran kecil orang-orang kepercayaannya memang tegas. Namun apakah itu cukup untuk mengelola gelombang besar pemerintahan? Bahkan, ketika Prabowo menjalin kesepakatan dengan negara lain, seolah bayangan Kemenlu berdiri di sudut ruangan, menunggu untuk diundang berbicara. MOU dengan Cina yang sempat menjadi bahan pembicaraan, seperti kertas yang diterpa angin kontroversi, menunjukkan pentingnya mendengar suara kementerian teknis yang telah lama terasah dalam diplomasi. Kini, dengan hadirnya orang-orang kepercayaan Prabowo dari Kemenhan di istana, roda administrasi tampaknya mulai mendapat klinis baru. Para jenderal kepercayaannya, seperti benteng yang tegak di sekitar Prabowo, diharapkan mampu meredakan badai tugas yang sebelumnya menumpuk di pundak sang seskap. Namun, apakah itu cukup untuk melaju di jalan panjang pemerintahan yang penuh tantangan? Semoga Prabowo, sang nahoda, mampu membaca arah angin dan menyeimbangkan layar kapalnya. Dengan membagi beban kerja dan melibatkan pihak-pihak yang tepat, Prabowo bisa menjadikan istana seperti kapal yang kokoh, melaju dengan mantap menantang samudera. Semoga sukses, Jenderal, dalam membawa NKRI menuju pelabuhan impian. Subscribe, like, komen dan share, agar channel ini berkembang. Ini tepuk tangannya sepertinya melebihi yang untuk Ibu Sri Mulyani. PLT Kepala